Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan ayat tentang subjek pendidikan berdasarkan penafsiran surat An-Nahl ayat 43 sampai 44. Saja saya bacakan suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalun nuhi ilaihim fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bil bayyinati waz zabur wa anzalna ilaikal dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Asbabul nuzul, Ibnu Jarir Tabrani dan Ibnu Atim mengatakan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, ketika Allah mengutus Muhammad sebagai nabi, orang Arab mengingkarinya, kemudian turunlah ayat ini. Terus tafsir ayat, tafsir Al-Jalalain, dan kami tidak mengutuskan sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, bukannya para malaikat. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, yakni para ulama yang ahli dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Jika kalian tidak mengetahui hal tersebut, mereka pasti mengetahuinya karena kepercayaan kalian kepada mereka lebih dekat daripada kepercayaan kalian terhadap Nabi Muhammad SAW. Terus untuk surat An-Nahl ayat 44-nya, dengan membuat keterangan-keterangan, lafal ini berta'alluq kepada fi'il yang tidak disebutkan. Artinya kami utus mereka dengan membawa hujah-hujah yang jelas dan kitab-kitab, yakni kitab-kitab suci, dan kami turunkan kepadamu az-zikr, yakni Al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka, yang di dalamnya dibedakan antara halal dan haram, dan supaya mereka memikirkan tentang hal tersebut, kemudian mereka mengambil pelajaran daripadanya. Terus tafsir Quraish Shihab di An-Nahl ayat 43, wahai Muhammad, kami tidak mengurus para rasul sebelum kamu kepada umat-umat terdahulu, kecuali orang-orang lelaki yang telah kami beri wahyu sesuai dengan kehendak kami. Kami tidak pernah mengutus malaikat sebagaimana yang dikehendaki oleh kaummu yang kafir. Jika kalian, hai orang yang kafir, tidak mengetahui itu, maka bertanyalah kepada orang berimu yang mengetahui kitab-kitab samawi, karena akan tahu bahwa semua rasul Allah itu manusia, bukan malaikat. Terus surat An-Nahl ayat 44, para rasul itu kami kuatkan dengan beberapa mukjizat dan bukti yang menjelaskan kebenaran mereka. Kami turunkan kepada mereka kitab-kitab yang menjelaskan beberapa ketentuan yang membawa maslahat. Kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Quran untuk menjelaskan kepada manusia berbagai akidah dan hukum yang terkandung di dalamnya, juga agar kamu mengajak mereka untuk merenungkan isinya dengan harapan mereka mau merenungkan dan menjadikan sebagai pelajaran sehingga mereka mendapat kebenaran. Terus koneksi dengan surat An-Nahl ayat 43-44 dengan pendidikan. Maksud dengan subjek pendidikan pada ayat tersebut adalah bahwa seorang guru dalam perannya al-zik, selain berfungsi sebagai orang yang mengingatkan para peserta didik dari berbuat yang melanggar larangan Allah dan Rasulnya, juga sebagai seorang yang mendalami ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan yang terdapat dalam berbagai kitab yang pernah diturunkannya kepada para nabi dan rasulnya dari sejak dahulu kala hingga sekarang. Sebagai ahli az-zikr, ia dapat mencari titik persamaan antara ajaran yang terdapat di dalam berbagai kitab tersebut untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, kita dapat menyimpulkan dari pembahasan di depan bahwa di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengandung makna pendidikan
terutama subjek pendidikan. Beberapa kesimpulan dapat kita ambil yaitu keimanan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kemampuan bertahan hidup pada manusia melebihi normal, dasar-dasar tauhid serta keadilan Allah tidak berubah untuk selama-lamanya. Kalimat-kalimat Allah sangatlah luas, meliputi segala sesuatu sehingga manusia tidak akan sanggup untuk menulisnya. Kepastian datangnya hari berbangkit. Al-Quran adalah kitab suci yang isinya bersih dan dari kekacauan dan kepalsuan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.